Shalom sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Kita semua diberkati dan kita mengalami kuasa Tuhan setiap hari saat kita mengandalkan Tuhan. Kita mengalami kekuatan baru. Mari siapkan hatimu untuk menerima berkat yang spesial daripada Tuhan. Kita sambut syukur berkat-berkat Tuhan di saat ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Kami menikmati dengan rasa syukur. Kami mau menikmati berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Kami siap memuji menyembah Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, your goodness of God, your goodness of God. We worship you, Jesus. In the name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Kau sungguh baik Tuhan. Hallelujah. Let's sing together. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful, faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Is running out. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With
every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness. Oh, I will sing to you, Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing to you, Lord. I will sing to you, Lord. And I will sing you, praise you, to worship you. Oh, I will sing and love you. I will sing to you, Lord, how much I love you. I love you. I love you. I love you. I love Thank you so much, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Bapa. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati hadirat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami terima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Thank you, Lord. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus, so much, Lord. Bapak, terima kasih Tuhan. Lawatan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak, kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kembali teringat dengan Yesaya 42 ayat 9 yang berkata begini. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Nubuat-nubuat yang dulu pernah disampaikan, perkataan firman Tuhan yang dia taruhkan di penyambung lidahnya, sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara,
adakah seseorang yang akan memberitahukan hal-hal yang akan datang kalau dia tidak mengetahui dan memiliki kemampuan future untuk meramalkan future? Tuhan tidak meramalkan future, tapi dia yang empunya masa depan. Itu sebabnya dia tahu what's gonna happen. Saudara, kalau kita diberitahukan hal-hal yang akan datang, yang pasti yang pertama kita bangga, kita senang karena kita bisa mengetahui hal-hal yang akan datang. Dan satu hal bahwa kalau kita diberitahukan sesuatu in the future, apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, artinya kita adalah orang yang spesial. Dia katakan begini, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi saudara, kalau kita mendapatkan, istilahnya kalau ada ramalan cuaca BMKG, yang pertama itu tujuannya sebagai warning. Hati-hati dengan apa yang akan nanti ke depan terjadi. Yang kedua, selain sebagai warning, itu adalah privilege. Privilege, kalau ramalan cuaca itu adalah hal yang umum ya, hal yang umum yang everybody does need it. Dan kemudian no particular problem, yaitu tidak ada sesuatu yang terlalu luar biasa kalau mengenai ramalan cuaca. Tetapi kalau soal ramalan tentang future ya, penyampaian tentang future, pasti kita adalah orang-orang yang spesial karena kita berhak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan selanjutnya yang ketiga, kalau kita udah mengetahui masa depan, kalau kita segala mengetahui apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, kita pasti akan waspada. Waspada, hati-hati dengan apa yang kita lakukan sekarang. Karena untuk kedepannya kita udah tahu nanti. Nah, saudara yang diberkati, Tuhan sudah memberikan nubuat-nubuat, ya, prophesy tentang apa yang dulu dia sudah sampaikan akan terjadi nanti. Hal-hal yang baru itu akan diberitahukan. Hal-hal yang baru itu adalah janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi janji-janji Tuhan yang luar biasa itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita nggak sungguh-sungguh dengan Dia. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan privilege untuk mengetahui hal-hal yang akan datang. Dan kita adalah orang-orang yang mujur karena kita diberitahukan sebelum segala sesuatu itu terjadi untuk mengingatkan jangan lakukan hal-hal yang salah. Jangan lakukan hal-hal yang nggak benar. Kalau kita lakukan hal-hal yang nggak benar, nanti dapat ini loh. Artinya kita tuh disayangi, dikasihi, dan diberikan warning. Dan kalau Tuhan menyampaikan itu berulang-ulang karena dia nggak mau hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Why and why? Sebab satu hal saudara, karena dia sayang, dia mengasihi kita, dia menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena dia sangat mencintai kita. Dia mencintai kita kan dia katakan, jangan ada Allah lain. Jangan ada pribadi lain yang kita sembah. Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburuan. Saudara, ibarat dalam suatu relationship, semakin orang itu mencintai kekasihnya, istrinya, suaminya, kalau dia sayang, bukti dari rasa sayangnya itu dia pasti cemburu. Gak mungkin kalau pasangan kita itu ada dengan orang lain, kita langsung tenang-tenang saja. Berarti kita nggak sayang. Kalau kita sayang, kita pasti cemburu. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang maha kuasa. Dia tidak ingin ada pribadi lain yang kita kasihi melebihi daripada dia. Firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 34, saudaraku, ayat yang ke-14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Nah, saudara, kecemburuan ini bukan berbicara soal kepribadian yang mudah marah, tidak. Tapi dasarnya kepribadian Allah itu adalah kasih. Dan dia tidak ingin ada Allah yang lain yang kita sembah selain dia. Itu adalah hukum yang pertama, kedua, ketiga itu berbicara tentang bagaimana kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita menghormati namanya. Kita tidak ada Allah yang lain. Kita tidak menyembah Allah yang lain, saudara.
Ulangan 6 ayat 15, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Dan lagi di dalam Yosua 24 ayat 19 berkata, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Saudara, karena dia adalah Allah yang kudus, fokusnya hanya ke kita. Fokusnya itu hanya ke kasihnya, umatnya. Tidak ada matanya berpaling ke sana kemari, karena dia adalah kudus, suci, benar. Ya, straight to the point. Dia hanya mau memiliki umatnya untuk dia kasihi. Makanya dia ingin diperlakukan Allah yang sama. Jangan ada Allah lain di antara kita dengan Tuhan. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu, karena dia adalah Allah yang cemburu. Yakobus 4 ayat 5 berkata begini, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudaraku, dia adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus yang memberikan dirinya hanya untuk kekasihnya, yaitu umatnya. Sebagaimana dia kudus, hanya straight to the point, cintanya itu murni, suci, dan tidak terkamiri dengan apapun. Itu sebabnya dia juga mengharapkan cinta yang suci juga dari umatnya yang dia kasihi. Saudara, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya, saudara, roh yang ditempatkan di diri kita, dia tidak mau kita terkontaminasi dengan orang lain, penyembahan-penyembahan roh-roh lain yang tidak berkenan di hadapannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang kita akan pelajari di dalam kitab Yehezkiel. Betapa sesungguhnya kenapa Tuhan tidak menghendaki bangsa Yehuda bergaul dengan bangsa lain. Karena dia adalah Allah yang cemburu. Itulah penyebabnya. Saking besar cintanya, maka dia mencemburui bangsa-bangsa lain, penyembahan-penyembahan yang lain. Itu sebabnya bangsa Israel, bangsa Yehuda masuk di dalam pembuangan. Saudaraku, betapa kudusnya dia. Dia ingin memperkenalkan kepada seluruh dunia bahwa betapa kudusnya dia. Tidak ada Allah lain selain dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yesaya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang berisi nubuatan-nubuatan tentang teguran yang begitu dahsyat, hebat. Saudara, semata-mata Tuhan sedang memperkenalkan dirinya, inilah aku. Aku Tuhan yang tidak bisa diduakan. Aku Tuhan yang tidak bisa dicurangi. Aku Tuhan yang tidak bisa kamu main belakang dengan saya. Dan ketika Tuhan memperkenalkan kekudusannya, seluruh dunia melihat bahwa ini adalah Allah yang benar. Ini adalah Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Saudaraku, mari kita jangan bangkitkan cemburu yang daripada Tuhan. Sebab dia memperkenalkan dirinya kudus. Aku telah memperkenalkan kamu dengan satu laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Demikian Rasul Paulus berkata. Itu sebabnya jangan ada Allah lain di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan bangkitkan cemburu Tuhan. Jangan bangkitkan kecemburuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau serong ke sana, serong kemari. Mari saudara, jangan ada Allah lain di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati, di dalam Yoel 2 ayat 18 berkata, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Saudara, pernikahan yang normal adalah pernikahan yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Bukan dua laki-laki dan satu perempuan, atau bukan dua perempuan dan satu laki-laki. Saudara, apalagi dua perempuan dan dua laki-laki. Rumah tangga yang benar, suci, kudus itu adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Demikian pula bahwa pernikahan itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Gambaran Tuhan dengan kekasihnya. Tuhan cemburu karena dia punya belas kasihan. Dia punya cinta yang benar hanya tertuju kepada umatnya. Itu sebabnya dia marah kepada bangsa Yehuda ketika mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, saudara yang berkati, begitu banyak dosa-dosa dan hukuman atas Israel. Jadi paham sampai di sini bahwa Tuhan tidak mungkin akan menghukum umatnya kalau mereka tidak melakukan yang namanya kesalahan. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya itu masuk di dalam penghukuman kalau mereka tidak terlebih dahulu mengabaikan kasih karunia Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yehezkiel 4 dan 5, saudara, berbicara tentang dosa-dosa dan hukuman atas Israel. Yehezkiel menjadi sebuah perlambang
dengan sikapnya menjadi nubuatan tentang maksud-maksud Tuhan. Ada satu nubuatan yang dipakai Tuhan melalui dirinya, yaitu nubuatan tentang pengepungan. Pengepungan itu selama 390 ditambah 40 hari, jadi kurang lebih sekitar 430 hari. Nah, saudara yang diberkati, beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel. Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi saudara, 390 tambah 40 hari itu sekitar 430 tahun. Dan 430 hari. Dan 1 hari melambangkan 1 tahun. Jadi 430 tahun. Dan saudara, ketika Yerusalem dikepung, saudara, itu menandakan bahwa keadaan Yerusalem, sekalipun dia 70 tahun di pembuangan, tetapi di dalam 430 tahun, saudara, itu adalah masa-masa yang sulit bagi kaum Israel. Dan saudara, kita tahu bahwa di kitab Maleaki sampai kitab Matius itu sekitar 400 tahun Tuhan tidak menyampaikan firman. Tidak ada hamba-hamba yang menyampaikan firman. Tidak ada nabi-nabi yang menyampaikan firman. Ini menunjukkan bahwa bukti Tuhan menggenapi janjinya bahwa ada saatnya dia mendiamkan diri. Ya, bagaimana Yerusalem dikepung. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada lagi perlambang teguran Tuhan, nubuatan yang disampaikan melalui Nabi Yeskiel. Kalau saudara-saudara baca perumpamaan, bukan sekedar perumpamaan, tapi nubuatan, yaitu suatu sikap yang menunjukkan nubuatan kepada bangsa Israel. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya. Jadi Yeskiel disuruh membakar roti di atas kotoran manusia. Yeskiel pernah memakan sesuatu yang najis. Lalu Tuhan bilang, aku mengizinkan kotoran lembu ganti kotoran manusia. Tadinya kotoran manusia yang akan membakar roti. Ini merupakan sebuah lambang sesuatu yang akan Tuhan buat di tengah-tengah bangsa Israel. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem. Bayangkan saudara, jadi makanan di Yerusalem itu akan habis oleh karena seizin Tuhan. Dan mereka akan memakan roti yang tertentu, timbangannya dengan hati yang berdebar-debar. Nanti akan makan lagi nggak ya? Mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gulana. Jadi mereka menderita kekeringan, mereka menderita kelaparan dan kehausan. Dengan semua maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman dan mereka semuanya menjadi gundah gulana. Sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. Jadi benar-benar yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ini, saudara. Nah, saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di dalam Yeskiel 6-8 ada nubuatan melawan gunung-gunung Israel. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Di mana saja mereka diam akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi mulai dari padang gurun sampai ke Ribla, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di dalam pasal yang ke-7 dikatakan bahwa kesudahan Yerusalem tiba. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan berbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesudahan Yerusalem tiba. Jadi apa yang diperbuat mereka itulah yang Tuhan juga balaskan kepada bangsa Israel, saudaraku. Bangsa Yehuda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pasal yang ke-8, ada satu penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Yeskiel. Jadi Yeskiel ini banyak mendapatkan vision-vision yang daripada Tuhan. Mari kita baca bersama. Cukup panjang, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda. Jadi saudara, dia mendapat penglihatan di tengah-tengah dia ada bersama dengan orang lain. Jadi saudara bayangkan dia lagi duduk-duduk nih. Di depan dia ada pemuka-pemuka orang Yahudi. Ketika dia sementara berhadapan-hadapan dengan orang Yahudi, dia mendapatkan vision. Kekuasaan Tuhan lalu meliputi dia di sana dan dia menerima penglihatan.
Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupainya pinggangnya sampai ke bawah seperti api, pinggangnya ke atas seperti cahaya, seperti swasta mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jangkul kepala. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap utara, di mana terdapat berhala Tuhan yang menimbulkan cemburu itu. Nah, waktu dia berhadapan dengan tua-tua Yahudi, dia ketemu dan melihat satu pribadi laki-laki yang pinggang ke bawah api, di atasnya cahaya. Jadi dia nggak kelihatan wajahnya. Di penglihatan ilahi dia melihat berhala cemburuan. Jadi saudara, di alam roh, penyembahan berhala itu nampak wujudnya. Kalau secara jasmani, saudara, kalau secara jasmani kita lihat, orang membakar api, mereka menyembah patung-patung, dia pergi ke kuil mempersembahkan penyembahan berhala. Nah, di alam roh, berhala itu yang menimbulkan cemburuan, itu ada visionnya, itu nampak. Jadi alam roh itu nyata, saudara. Jadi saya mau katakan bahwa alam roh itu nyata. Ketika apa yang kau ikat di bumi, itu akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kalau di bumi ini, engkau adalah seorang penyembah berhala. Di alam roh terjadi sebuah berhala yang mengakibatkan kecemburuan Tuhan semesta alam. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, apa yang kita buat di dunia ini, yang nampak bagi vision, yang nampak bagi penampakan kita secara jasmani, di alam roh juga terjadi, saudara. Jadi Tuhan melihat apa yang kita lakukan, saudara. Di ayat yang keempat berkata seperti ini, lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu, seperti penglihatan yang dia lihat pada waktu Yeskiel 1. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara itu Israel. Sungguh di sebelah utara gerbang Mesbah, dekat jalan masuk terhadap berhala cemburuan tadi. Memang di Israel itu lebih banyak penyembahan berhala. Kerajaan Israel ada di utara, kerajaan Yehuda ada di bagian selatan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini. Sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Nah, saudara ini berkati, di alam roh, segala penyembahan berhala itu berbentuk dupa, itu nyata benar, saudara. Dan itu ditunjukkan dengan penglihatan kepada Yeskiel. Dia bilang begini, hai anak manusia, kau lihat apa yang mereka perbuat? Makanya kekejian mereka bukan hanya kekejian yang secara jasmani, tetapi naik di alam roh. Kekejian yang besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, di sebelah utara. Sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Jadi ketika penyembahan berhala itu terjadi, seolah-olah posisi Tuhan itu hendak digantikan. Dan ini begitu nyata di alam roh. Itu sebabnya murka Allah itu begitu nyata. Karena penyembahan berhala itu terjadi di alam roh. Penyembahan berhala, engkau mau singkirkan aku dari tempat kudusku, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan keji yang lebih besar lagi. Lalu di bawahnya Yeskiel, pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Lalu dia memperbesar lubang itu, ada sebuah pintu. Di pintu itu, di lubang itu dia lihat apa yang Israel perbuat. Tuh, lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk, sebuah vision, segala gambar binatang melata, binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok seperti ini. Jadi saudara, apa yang mereka lakukan di dunia yang fana ini, saudara, itu terjadi di alam roh. Dan dengan kelihatan Yesus lihat, kamu sudah lihat apa yang mereka perbuat? Itu sebabnya saya sangat murka, saya sangat cemburu.
dengan apa yang mereka perbuat. Oh, bangsa Israel itu sudah sangat terkontaminasi dengan penyembahan berhala bangsa lain. Saudara, lalu firman-Nya, kau lihatkah itu anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka dan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti aku. Tunggu mereka berkelakuan tak senang. Oleh karena aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku sayang dan tidak akan kenal belas kasihan, dan sekalipun kalau mereka berseru kepadaku dengan saling, aku tidak akan mendengarkan mereka. Saudara, seseorang yang diliputi kecemburuan, demikian itulah yang terjadi di dalam diri Tuhan kita. Dia tidak ingin ada penyembahan yang lain, berhala yang lain, sebab dia suci kudus. Suci kudus, saudara. Jangan mencemarkan petiduran, demikian firman Tuhan katakan di perjanjian baru. Saudara, bagaimana kekudusan Allah itu, dia tidak ingin ada pribadi yang lain selain nama dia. Saudara, saya mau katakan begini, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia Allah yang kudus, dia tidak dapat diduakan, dan dia tidak ingin ada Allah yang lain. Karena dia yang menciptakan kita. Bagaimana mungkin kita memberikan kemuliaan kepada berhala-berhala yang lain? Nah, saudara, kita harus sadar bahwa kita perlu kembali kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Yakobus 4 ayat 5 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Satu hal, saudara, dari Yehezkiel 4 hingga Yehezkiel 8 ini kita melihat bahwa apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Kalau di dunia ini engkau bergaul dengan penyembahan berhala, di dunia ini kalau engkau menyembah ilah-ilah yang lain, maka itu terjadi di alam roh, dan Tuhan tidak mengingat itu, dan Tuhan melihat itu, saudara. Maaf, salah saya menyampaikan. Dan Tuhan melihat itu, dan Tuhan melihat apapun yang kita perbuat, dan Dia tahu hati kita. Kalau hati kita tuh melekat pada penyembahan berhala atau tidak. Dan saudara, sebuah hubungan itu akan sangat gak baik kalau ada orang pihak ketiga yang lain di antara kita. Dan Tuhan tidak mau, jangan ada Allah lain di dalam kehidupan kita. Mari saudara, di hari yang baik ini, saya cuma mengingatkan seperti ini. Kalau Dia, Tuhan, satu-satunya yang sudah menciptakan kita, mengapa kita harus menyembah Allah yang lain? Yang selanjutnya, apa untungnya kita melakukan penyembahan berhala? Apa untungnya, saudaraku? Sementara mereka, firman Tuhan katakan, mereka adalah berhala-berhala bisu. Punya mata, punya kaki, tapi dari kayu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, berhala-berhala itu adalah buatan manusia. Ya, hewan-hewan melata itu adalah ciptaan, dan gambar-gambar hewan melata itu sudah naik di hadapan Tuhan. Bagaimana kekejian itu muncul, bagaimana benda-benda ciptaannya, hewan-hewan ciptaannya dijadikan berhala, dijadikan pemujaan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, okultisme di sekitar kita itu real. Kalau engkau bertanya seperti ini, apakah sihir itu nyata? Apakah perdukunan itu nyata? Itu nyata, saudara. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini. Ketika seseorang mengisap rokok dan ada asap yang mengepul, ya, mungkin itu mereka melakukannya karena orang yang merokok ini, yang pertama mereka melakukan karena kecanduan dengan asap rokok. Tapi satu hal, itu perdupaan, kata hamba Tuhan ini. Itu perdupaan, dan pada waktu merokok, asap yang naik membumbung itu, ada makhluk-makhluk kecil yang begitu, di alam roh ya, makhluk-makhluk kecil, entah itu tuyul, entah itu apa, dia begitu cepat, dia menikmati itu asap-asap yang ada. Menikmati itu asap-asap yang ada. Ternyata perdupaan itu adalah penyembahan berhala juga, saudara. Ini kan menurut kata hamba Tuhan itu. Kita punya karunia yang berbeda-beda ya, saudara. Ada hamba Tuhan yang diberikan karunia penglihatan dan mendapatkan ilham penyataan-penyataan kuasa Tuhan tentang hal-hal yang dilakukan di dunia ini yang ternyata itu nggak benar dan itu melukai hati Tuhan, yaitu berhala cemburuan. Menurut apa yang dia sampaikan di kesaksiannya, bahwa orang yang merokok membawa pendupaan karena itu
Tuhan bilang kan begini, segala sesuatu itu baik, tapi tidak segala sesuatu berguna. Kalau merokok itu bukan sesuatu yang baik, itu kenapa harus dilakukan? Karena itu merusak bait Allah, merusak bait Roh Kudus. Kalau engkau tanyakan, apakah merokok itu ditulis di Alkitab? Ibu Debbie Basir berkata, di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok. Di pompa bensin ditulis dilarang merokok. Kalau di pompa bensin saja kamu tidak diterima, apalagi di surga, engkau yang merokok itu pasti tidak diterima. Nah, saudara ini berkati, ternyata menurut hamba Tuhan yang satu ini dia berkata, ketika orang menghisap asap rokok, segala sesuatu yang engkau lakukan dan tidak ada gunanya, sebaiknya jangan dilakukan. Dan tidak bermanfaat, dan kemudian ternyata itu merusak tubuh. Tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Dan ternyata orang yang merokok, menghisap asap-asap yang tidak berguna, asap-asap itu naik. Dan itu tuyul-tuyul, roh-roh jahat itu menghisap itu uap. Dinikmatinya uap itu. Dinikmati uap itu. Dan mereka disukakan dengan perdupaan yang dari asap rokok. Yang saya mau katakan seperti ini. Saudara, jangan melakukan sesuatu yang mengakibatkan kecemburuan Tuhan semesta alam. Berhentilah merokok. Karena merokok itu merugikan kesehatan. Bahkan di situ kan ditulis, rokok dapat mengakibatkan kanker. Itu orang yang merokok, dipertontonkan di situ foto bagaimana tenggorokannya lobang. Tapi orang gaya aja dengan merokok, mereka mendapatkan kemacoan di situ. Tapi itu udah jelas, rokok itu merugikan kesehatan dan pasti dapat kanker. Ada satu artikel yang saya baca di media online, seorang wanita yang menghisap vape atau apa, saya bacanya vape ya, rokok listrik itu ya, kurang lebih ya, rokok listrik yang ada cairannya yang mengeluarkan asap, tapi tidak berbau seperti rokok. Nah, dengan rokok ini, saudara, dengan rokok vape ini, mereka bilang vape atau vape, dia ternyata kemudian sangat menderita. Dia harus memasang selang-selang, mengakibatkan sesuatu yang buruk sekali buat kesehatannya. Tapi orang-orang di luar sana begitu menikmati vape ini, rokok ini. Apa gunanya? Nggak ada gunanya, bahkan mengakibatkan kanker. Nah, saudara, Tuhan pun cemburu dengan hal yang mengikat dirimu yang tanpa manfaat, yang kemudian membawa engkau itu tidak makin dekat dengan Tuhan. Tapi justru engkau dengan bangganya memegang rokok itu di hadapan orang lain dan berkata, ini kebanggaanku. Dan asap-asap itu naik seperti dupa yang berbau harum bagi kuasa-kuasa yang kegelapan yang ada di luar sana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan di bumi ini itu nyata di alam roh. Kita harus peka dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan ini sesuai kehendak Tuhan enggak? Apa yang kita lakukan ini penyembahan berhala bukan? Apa yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Kalau kita merusak bait Allah, Tuhan tidak akan tinggal diam bagi orang-orang yang merusak bait Roh Kudus. Karena kita diciptakan itu untuk melakukan kehendak Allah. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Tapi kalau kita hidup bukan untuk melakukan pekerjaan yang baik, bahkan kita merusak tubuh kita adalah bait Roh Kudus ini, kita merusak mental kita merusak pikiran kita merusak tubuh kita. Apa gunanya? Apa yang kita lakukan itu terjadi di alam roh. Saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Dia taruh roh kita di tubuh kita. Dan dia taruh roh kita di tubuh kita. Dan dengan seenaknya kita bakar-bakar itu rokok. Kemudian merusak wadah yang ditempatkan Tuhan, rohnya di dalam tubuh kita. Saudaraku, bagaimana mungkin Tuhan tidak murka dengan orang-orang yang gak peduli dengan dia? Sedangkan tubuhmu kamu nggak peduli. Bagaimana mungkin engkau peduli dengan roh yang ditempatkan Tuhan di dalam dirimu? Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, diingininya dengan cemburu. Dan kalau kita menyia-nyiakan tubuh kita, saudara, maka kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di alam roh itu nyata. Begitu Yeskiel dipertontonkan apa yang terjadi di alam roh Yeskiel ternyata. Wah, ternyata
begini, makanya kenapa Tuhan sangat murka kepada Yehuda. Apa yang mereka lakukan itu tanpa rasa bersalah, membakar-bakar penyembahan berhala, menyembah berhala dengan kemudian tanpa rasa bersalah. Tuhan, kenapa engkau menyiksa kami di tempat pembuangan? Tuhan bilang, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan itu sudah sangat berdosa, sangat tidak kudus di hadapanku. Jangan bangkitkan kecemburuan Tuhan semesta alam. Orang melakukan penyembahan berhala okultisme tanpa pengertian. Hari ini pintu kasih karunia Tuhan terbuka untukmu. Bertobat, saudaraku. Ya, orang yang terlibat dengan okultisme dengan tanpa sadar, dia pengen sembuh tapi dia cari dukun. Dia pengen sembuh tetapi dia datang kepada orang-orang kuat. Makan goraka, jahe, itu kata orang Manado bilang goraka. Kemudian mereka minta kesembuhan. Kemudian dengan tanpa rasa bersalahnya berkata, Tuhan, kenapa hal ini terjadi padaku? Aku datang minta kesembuhan, yang terjadi malah anak saya mengalami kelumpuhan. Siapa suruh engkau bawa kepada perdukunan? Tidakkah engkau tahu itu udah naik di hadapan Tuhan? Mungkin engkau udah lupa. Oh, itu tahun 1999, waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Iya, apa yang kau lakukan tahun 1999 itu tercatat, termaterai, dan terjadi di alam roh. Dan hari ini kalau Tuhan mau mengingatkan, bertobatlah dan tinggalkan semua penyembahan berhalamu. Orang yang sudah pernah terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, punya sesuatu ditaruh di dalam bungkusan ikat merah, kemudian dibawa kemana-mana, akhirnya membuat cewek-cewek pada kepincut. Saudara, kemudian benda-benda asing ini ketika dia sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, masih ada dia pegang-pegang, saudara. Itu menimbulkan berhala cemburuan di hadapan Tuhan. Buang semuanya itu, bakar di dalam nama Yesus. Jangan ada penyembahan yang lain di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan terhadap okultisme. Ada orang-orang yang masih anak-anak muda, gampang sekali terserempet dengan penyembahan berhala, yaitu Lucifer. Adik rohani saya pernah bilang bahwa dia pernah terjebak di sana. Di sana ada seks bebas, di sana ada begitu banyak, mereka memberikan begitu banyak fasilitas keuangan. Mereka memberikan fasilitas begini. Buat dosa sebanyak mungkin, gak masalah, gak ada yang larang. Bebas jatuh dalam percabulan, bebas berbuat dosa, bebas melakukan ini itu. Dan sebagai imbalannya, kamu dapat uang. Wah, gimana orang gak seneng ya? Itu bebas melakukan apa saja. Bebas melakukan apa saja. Itu yang sekarang anak-anak muda banyak ditarik dengan pergaulan-pergaulan yang kemudian mengutamakan seks bebas. Gak tahu di sana udah ada permainan. Bagaimana pemuja-pemuja setan itu menjangkau begitu banyak anak-anak muda. Dan saudara, mereka tidak tahu, kami kan hanya melakukan dosa sesaat. Kau tidak tahu, itu sudah menjadi berhala cemburuan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sangat tidak berkenan. Anak-anak muda, jagalah dirimu. Hari ini engkau sadar bahwa hidup di dalam kedagingan itu justru adalah penjara di dalam kehidupan. Hidup di dalam kedagingan, aku pikir, aku bebas, seks bebas dan lain sebagainya. Aku memiliki kebebasan untuk jatuh di dalam dosa, nggak ada seorang pun yang bisa marah. Ya, roh pemberontakan terjadi di mana-mana. Nah, saudara, apa yang engkau lakukan itu di alam roh itu menjadi sangat nyata. Semuanya menyebabkan berhala cemburuan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Namun hari ini saya mau katakan, pintu kasih karunia Tuhan Dia sediakan bagi semua orang yang mau sungguh-sungguh datang. Orang tua yang mungkin hidup benar, masuk gereja tiap hari, kadang nggak menyadari bahwa anak-anak mereka itu sudah terseret masuk di dalam penyembahan berhala. Merokok nggak mau berhenti, minum nggak mau berhenti, merusak bait Roh Kudus. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang perempuan mau jadi laki-laki, yang laki-laki mau jadi perempuan, dan dengan melakukan seks bebas mereka merasa inilah hidup, ya, kebebasan di dalam mengekspresikan orientasi seksual mereka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mau katakan, aku Tuhan yang kudus, aku Tuhan yang cemburu. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, engkau capek dengan dosa-dosamu. Hal-hal yang gak benar, tinggalkan itu semua. Kau akan menghapuskan semuanya itu dengan memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Dan Tuhan akan menggantikan roh penyembahan berhala itu dengan roh yang ditempatkan Tuhan. Roh yang benar yang daripada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jangan bangkitkan kecemburuan daripada Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh minta ampun. Tuhan, kalau aku pernah menduakan Engkau, kalau aku pernah meninggalkan Engkau, kalau aku pernah tidak hidup sungguh-sungguh dengan Engkau, hari ini aku tinggalkan semuanya itu. Saudara, solusi dari semuanya itu, kalau engkau ingin pulih hubunganmu dengan Tuhan, tinggalkan, tanggalkan. Tidak ada istilah lain. Karena apapun yang menjadi dosa, berhala-berhala, cemburuan kita di hadapan Tuhan itu, semuanya tercatat di alam roh, terjadi di alam roh. Saudara, kalau tidak tinggalkan hari ini, engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Mari saudara yang diberkati, bangun hubungan dengan Tuhan, pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan membuat Tuhan cemburu. Di alam roh, semua yang kita lakukan itu terpampang nyata. Tidak ada yang tersembunyi, saudaraku. Dan semua, apapun yang kita lakukan, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus, darahnya berkuasa, menyembuhkan dan memulihkan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyerah. Tuhan ada untuk memulihkan kehidupanmu. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Datang kepada Tuhan dan Dia akan memulihkan kehidupan kita. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, kalau engkau hari ini mau terlepas, terbebas dari segala berhala, cemburuan, okultisme, perdukunan, bahkan keterikatan dengan sabu-sabu, keterikatan dengan narkoba, itu merupakan penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang pernah engkau naikkan di hadapan berhala-berhala cemburuan, hari ini angkat tanganmu dan katakan, aku mau melepaskan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terikat dengan okultisme penyembahan berhala, hari ini Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat hatimu dan terimalah kesembuhan pemulihan daripada Tuhan. Yang diberkati Tuhan, dipulihkan, dan percaya selalu diberkati. Sama-sama katakan, haleluya, 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 amin. Sebab roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Sebab itu jangan buat Tuhan cemburu, tapi berikan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan untuk menyembah Dia, Yesus yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, God bless you.